What's up Smakers? Ya, ini Aswin Susanto sebagai ketua PMR, bener ya? Yo, Oke. benar-benar. Nah, gimana Win kabarnya? Wah, bisa dibilang hebat ini kabarnya kira-kira. Akhir-akhir ini hebat, Ya, sibuk. enggak terlalu sibuk sih, malah relax ya. Oke, ya hari ini kita yang sama Mas Win episode kali ini kita bahas putar PMR gitu ya. Sama nanti mungkin ngalir aja lah ya. Oke, kalau boleh tahu Anda ketua PMR. Ya, benar. Terus wakilmu siapa? Wakilnya Kumala itu. Oke, bisa struktur PMR apa aja sih? Wakil, ketua, Struktur PMR itu ada Sama. ketua, wakil, terus ya sekretaris bendahara dan sekretaris bendahara. Cuma Oke, di punyaku yang ini agak dirubah. Jadi ada kayak urusannya untuk pertemuan itu ada sendiri, terus untuk acara-acara keluar sekolah atau acara-acara khusus ada sendiri. Jadi dibagi-bagi. ada sih Ya, untuk cuma ngurusi kecil-kecil sih. macam-macam. Ya. Misalnya ada yang acara, siapa yang ngurus, ini yang ngurus. Ya. Berarti sudah dibagi. Yang bagi Sudah. kamu. Ya, disepakati di grup lah. Oke. Kenapa waktu itu jadi ketua PMR? Pingin jadi ketua itu kenapa? Sebenarnya waktu itu nggak kepikiran jadi ketua. Cuman ternyata teman-teman itu nggak ada yang mau juga. Jadi terus kemudian nunjuk aku. Kemudian, ya sudahlah dijalani dulu aja. Dan ternyata ya untungnya menurut teman-teman saya mampu sih untungnya. Iya lah, Oswin orangnya tegas kok. Iya. Oke. Nah, berarti waktu kamu kepilih jadi ketua PMR, itu tahun berapa? Sebelum pandemi ya berarti? Sebelum atau Iya, sudah? Sebelum pandemi? Ya, waktu awal-awal ya mungkin malah. Ya kalau boleh tahu PMR ini ekstranya kapan sih? Oh iya sebelum itu aku lupa tanya, sorry motong. PMR tugasnya apa? Oh, tugasnya PMR ya. Iya. Yang paling simpel, yang sederhana itu waktu upacara kan jagani di belakang, jadi menjaga supaya nanti kalau ada yang sakit, ada yang pingsan malah perlu bantuan lah, bantuan medis, kita bisa langsung nolong. PMR singkatan dari Palang Merah Remaja. Anggotanya banyak? Oh, aduh itu tentang anggota ya. Anggotanya dulu waktu pertama saya masuk sih banyak ya, mungkin bisa sampai 50-an hampir. Sekarang? Dari dulu. Waktu sekarang sih itu udah lepas. Lu berapa ya? Sampai 20, kemudian malah sekarang tinggal 15 namanya. 15. Nah, kalau pandemi gini tugasnya PMR apa terus? Ya susah. Waktu di sekolah itu waktu pandemi gini PMR yang nggak bisa tugas karena kan ya sekolahnya online. Dan ya, tugas PMR juga banyak kan offline biasanya. Iya, offline. Nah, oke. I get it. Nah, sekarang aku mau tanya, kamu kan juga OSIS. Yeah. Nah, ini pertanyaan yang aku paling ingin tanya. Kamu kan juga OSIS. Yeah. Ketua PMR. Ya benar. Yang dimana itu di bidang kesehatan gitu ya. Nah, kenapa nggak jadi ketua UKS aja gitu? Kan Anda juga OSIS. Sudah ketua PMR, ketua UKS kan harusnya kerjanya lebih gampang nggak sih? Sama bidangnya. Ya maksudnya ngerangkep gitu kan. Iya ngerangkep, terus juga nggak perlu pusing-pusing mikir kesini. Terus Anda malah milih KTT-YME bener? Iya benar. Kenapa? Pertama gini, di KTT-YME itu gimana ya? Karena saya tuh orangnya lumayan susah menyocokkan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi mending daripada riset dari nol, dijalani dulu yang sudah ada. Juga karena PMR itu kan apa ya, mungkin nggak terhitung organisasi karena organisasinya itu di sekolah kan cuma OSIS ya. Oh ekstra ya? Iya PMR ekstra. Jadi nanti ngambil kepemimpinan yang lebih sederhana dulu aja lah, yang nggak nyambung ke bagian-bagian lain. Kalau OSIS kan satu bagian nyambung ke bagian lain. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau Anda nggak jadi UKS karena sudah nyaman di KTT-YME dari kelas 10. 10 dari awal ya. Oke, iya sih, kekeluargaan di KTT-YME ya keren, zamannya Catherine. Iya. Iya kan? Oke. Terus sekarang ketua KTT-YME siapa? Sekarang ketua KTT-YME Rosandia IPA 3. Oh iya Rosa. Oke. Sorry Ros, agak lupa. Agak nyinggung sana. Gak apa-apa. Aku ya mungkin dilupakan di OSIS. Oke. Balik lagi ke PMR dulu ya. Aku masih kepo nih. Di PMR itu kan dulu pernah kerja offline nggak? Zaman menjadi ketua? Ya, pernah. Upacara pernah sempat? Pernah. Itu pun baru sekali 2 kali sih jaga upacara itu.
Oke. Asik nggak sih? Ya Apa malah jadi beban gitu? nggak asing nggak beban gimana ya. Eh, tanggung tanggung jawab kayak Tanggung jawab. keharusan tapi ya itu tadi bukan beban karena yang dipilih itu cuma yang mau karena bayangin Oh tugas iya iya benar. jaga kalau nggak mau kan Iya iya tambah iya iya iya. Iya. nggak terjaga malah runyam nanti. Make sense, make sense. Iya. Ya jadi kan seru ya berarti jadi PMR. Terus Ya maksudnya seru. tadi kan Anda ngomong tanggung jawab gitu. Ya Kalau Anda sendiri kenapa pengen tanggung jawab di PMR? Kenapa? Apakah ada pengalaman pengen mengobati orang sakit lah, pengen belajar organisasi atau apa? pertamanya ikut PMR nyari tanggung jawab itu karena pengen nyoba berorganisasi jadi sekalian sih ikut OSIS ikut PMR mencoba lebih aktif dan mencari tantangan untuk diri sendiri. Iya, tapi kok bisa cerita ya, aku kan sama Mas Win sudah kenal dari TK gitu ya. Iya Dari sudah lahir sangat lama. terus itu sudah kenal sama Mas Win. Nah, dari dulu Mas Win orangnya pendiam. Terus kadang nakal dulu. Ya dulu nakal dulu. Terus sekarang jadi ketua PMR, OSIS, nilai bagus. Ya nilai Oh, cukup jagoan lah bagus cukup. nih. Bagus, bagus. Bagus kok. Nah, kok bisa gitu berubah? Entahlah ya karena dulu itu gini resepnya untuk waktu pas nakal dulu itu cara menangkalnya dikasih kegiatan. Jadi dulu waktu nakal itu dikasih kegiatan supaya energinya itu enggak tertuang di nakalnya tapi tertuang di kegiatan yang lebih produktif. Mungkin kebawa dari sana ya. Jadi mulai waktu itu kelas 6 itu sudah mulai diem cari kerjaan. Dulu senangnya bikin apa itu pernik kayak crafting bikin dari stick es krim dan kertas dan lain-lain gitu. Jadi untuk menyalurkan energi terus kemudian ujung-ujungnya jadi hobi. Terus kemudian Ikut organisasi. ya ikut organisasi. Salah satunya PMR dan OSIS. Iya. Oke, jadi PMR sama OSIS gitu ya. Lebih suka mana? PMR atau OSIS? Menjebak. Nah, ini. Menjebak. Aduh. Kalau dari lingkungannya sih mungkin OSIS ya karena PMR nih apa istilahnya? Ekstra doang gitu ya. Ekstra dan Kegiatannya sedikit sekarang. saya rasa kurang bisa lama di PMR merasakan banyak di PMR-nya karena ya kepotong itu tadi kan. Kalau OSIS ya meskipun online gini kan tetap masih bisa kerasa. Oke. Berarti OSIS bedanya OSIS sama PMR, kalau OSIS itu lebih Kompleks, struktural, lebih kompleks. sama lebih dilatih berpikir. PMR ini lebih simple ya. Tapi ya ekstra lah. Ya ekstra. Tapi penting buat Tetap sekolah. penting. Oke, I get it. Nah, PMR. Seru gak sih? Kayak cewek pingsan gitu ditolong. Ya seharusnya seru ya kalau ada cewek yang pingsan. Iya. Tapi ya sejauh ini untungnya belum ada kasus yang berat kayak pingsan gitu belum ada. Belum mengalami. Belum Ya, mengalami. Susah sih pandemi kan juga. Ya. Nggak ada rencana program berikutnya apa rencana? Ada nggak? Sebenarnya programnya di PMR itu jadi lebih aktif sih. Ya sempat jalan sedikit karena di tahun sebelumnya itu benar-benar pasif, maksudnya nggak terlalu terbuka ke yang lain-lain. Tapi untungnya di tahun saya waktu pertama masuk itu akhir tahun udah berapa? 1 tahun yang lalu lah, akhir tahun itu udah ikut latihan yang sama satu kota Kediri. Oh, pernah? Iya, Sempat. jadi satu kota PMR-nya diwakilkan gitu kan berapa orang untuk latihan. Ya. Itu baru pertama kali ikut semak ya di situ. Kapan? Kapan ya? 2020 akhir. 20 akhir. Iya. Dari satu kota Kediri PMR. Iya, satu kota Kediri. Oke sih, pengalaman baru lah ya. Seru Iya. gitu. Nah, hal yang paling seru pas PMR kepikiran gitu. Tentang hal yang paling seru itu Pas pelatihan. ya waktu pelatihan seru sih karena apa ya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dan ilmu-ilmu baru itu berupa praktek dan karena saya orangnya lebih senang praktek ya daripada teori jadi lebih fun lebih engaging. Oh iya benar. Lebih ke praktek PMR itu. Kalau boleh tahu yang jadi pendamping siapa?
PMR yang jadi pendamping. Pendampingnya sini PMR-nya Bu Siska sama Bu Siska. Elsa. Oke. Ya. Iya. PMR aku sih aslinya pingin sih. Tapi Tapi ya dulu sempat basket, sempat apa, takut ya sudah bentrok. banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Oke. Keren sih PMR. Pengen narik anak-anak nggak buat join PMR yuk? Gitu. Iya dong. Ayo join. Seru loh. Heeh. Ya cuma itu jangan jadi yang seperti negatif-negatif itu karena banyak juga loh. Jadi masuk gitu cuma buat nebeng nilai. Wah. Oh, ya nambah susah. nilai. Iya, jadi Wah, perasaan OSIS malah ngurangin nilai. karena Enggak sih, enggak. gini, Maaf. waktu yang ketuanya sebelum saya itu dulu apa istilahnya? Terlalu baik hati lah. Jadi anggota nggak masuk itu di rapor tetap ditulisnya baik. Nah, itu. Jadi kadang itu ada yang masuk-masuk itu yang sekarang sudah nggak di PMR itu, Pak. Keluar-keluar. Iya. Kalau boleh tahu sempat ada pengalaman buruk gitu nggak di PMR? Kayak masalah internal. Nggak boleh buka dapur atau mau dibuka nggak apa-apa ya? Dibuka aja enggak apa-apa. Nggak ada masalah yang jelek. Masih aman semua, Iya sih. baik-baik. Kayak aku paling lihat organisasi di sekolah, ekstra di sekolah yang paling clean aja itu PMR. Nggak pernah ada apa-apa. Wah, siap. Gitulah. Iya. Ya, Anda kan orangnya juga tegas, apalagi tenang jalani sesuatu. Tapi ya itu tadi, katanya pendiam terus Diem. Iya. adaptasinya Adaptasi ke lingkungan barunya susah. susah. Iya. Agak susah. Berapa lama butuh waktu buat adaptasi? Ya, untuk adaptasi Apa waktu di awal gitu masih agak shock? ya awal itu pasti belum cocok lah. Mungkin kalau rutin sih misalnya pertemuannya ya seminggu sekali gitu lah. Paling 2-3 bulan sudah enjoy lah. Ada yang sosialisasi itu dong, kayak kesehatan sekolah online. Ad- Susah sih tapi Sempet. OSIS aja kayak PMR sempat bikin waktu itu apa ya? Ruangan Zoom buat presentasi tentang kesehatan tentang COVID dan lain-lain. Tapi ya enggak ada yang join, enggak ada yang join itu. Iya, susah. Memang susah sih. Mau bahas apa lagi soal PMR? Apa ya? Ada nggak? Enggak ada sih. Oh iya, PMR itu berarti lebih banyak cowoknya atau ceweknya? PMR lebih banyak ceweknya. Cewek. Iya. Enggak tahu kenapa. Jadi dari kelasku itu cowoknya cuma 5. Kelas cowoknya 5. Yang Bayangin. cewek? Yang ceweknya bisa sampai 10. belasan. Oh, belasan. Berarti lebih dong dari 15. Iya. Cuma ya itu pedal-pedal itu tadi hilang semua. Bener nggak sih lebih susah ngatur cewek daripada cowok? Gimana ya? Enggak sih, selama kalau tentang ngatur itu ya kita harus tahu orangnya bagaimana. Jadi misal ada orang yang harus pakai dibaikin dulu baru dia mau ngikut arusnya, atau ada yang perlu ditegesin dulu baru ngikut arusnya. Jadi ya itu. Sejauh ini ya kendalanya enggak banyak sih tentang mau enggak maunya. Jadi karena itu tadi PMR kan sukarela sih dasarnya sebenarnya. Iya. At some point aku ngelihat Oswin ini ya, kayak aku juga megang prinsip if you want to do something gak usah mikir jauh-jauh, wes pokok lakukan dulu. Ya lakukan dulu aja. Lakukan dulu. Ini Kalau- dilihat endingnya. Iya, soalnya kebanyakan orang itu mikir apa yang bakal kita dapat Iya. setelah melakukan hal itu. Mereka gak mikir sebenarnya yang didapat itu prosesnya. Proses Jadi itu waktu lebih berat. mereka ngelakukan, kebanyakan mikir, nggak jalan-jalan, stuck, nggak jadi Iya. apa-apa. Terus, oke aku pingin ngeband nih misalnya, aku pingin tampil di panggung, tapi nggak berani. Terus, ya itu kayak misalnya aku pingin nyoba jadi ketua PMR, tapi diem-dieman, nggak pengen nyalonkan diri. Kayak denger-dengar kan, Anda juga ditawari langsung mau kan? Iya, Ya, ditawari langsung mau lah. Dan kebetulan semua setuju. Kebetulan semua Iya. setuju. Pastilah, Mas Win. Langsung. Oke, PMR ini ekstra hari apa aja waktu offline? PMR ini ekstranya setiap Kamis. Tiap Kamis. Iya. Jam pulang sekolah. Sepulang sekolah. Sampai jam pulang sekolah jam berapa, anggap aja jam 3 gitu ya. Pulang 3. sekolah ya sih jam 3. Sampai selesainya. Jadi misalnya waktu itu materi yang disampaikan prosedurnya susah,
dan panjang ya makan waktu agak lama. Tapi kalau misal materinya yang disampaikan cuma dikit, nggak banyak prakteknya ya singkat. Berarti PMR ekstranya kebanyakan materi atau praktek? Ya praktek. Prakteknya ngapain aja? PMR? Prakteknya ya pertolongan pertama, misalnya tulang patah itu Sengaja dipatahin? ya nggak dipatahin lah sengaja. Maaf. Terus? Jadi ada yang jadi korban pura-pura gitu, Pura-pura disuruh korban. berbaring, terus nanti ada prosedurnya, ngangkat tandu itu ada prosedurnya loh. Ngangkat apa? Ngangkat tandu. Tandu itu berarti drag bar? Ya drag bar. Oke. Ada prosedurnya, nggak boleh sembarangan itu, gelundung nanti orangnya. Nah, terus PMR di bidang kesehatan, OSIS UKS ya di bidang kesehatan. Baginya gimana? Kalau misal anggap aja ada acara. Ya ada acara gitu. Ada terus acara orang ada yang amit-amit sakit gitu. Yang ngurusin PMR atau OSIS? Tergantung kegiatan ya. Biasanya mungkin kalau PMR itu langsung diminta dari sekolah ya. Atau mungkin si UKS malah minta bantuan dari PMR. Tapi kalau acaranya OSIS biasanya UKS sih yang jalan. Jadi PMR-nya hanya sebagai tambahan kan. Ya berarti OSIS itu lebih ngurusi secara sistemnya. Yeah, kalau PMR prakteknya. Ya PMR prakteknya. Oke, I get it. Iya, anak-anak yang mau join PMR silahkan. Kriterianya apa kalau milih anggota? Kriterianya anggota itu yang penting niat. Karena kalau kamu nggak niat pasti nggak bakalan bisa, karena PMR itu di awal-awalnya susah, tapi kalau kamu sudah enjoy ya seru tambahan. Belajar banyak di PMR. Belajar banyak. Kalau kamu belajar apa aja? Tentang koordinasi antar tim, terus kerelaan, kemudian empati. Itu pertolongan pertama dan bersosialisasi. Iya sih penting sih. Kamu kalau misal nih. Ya gimana? Dikasih keadaan tangan luka, set. Biasanya tak anggap sepele gitu. Tapi lama-lama sakit. Ya. Itu diajarin PMR berarti cara-caranya. Iya, pertolongan pertama. Jadi misal luka ini harus gimana kan luka kan macamnya banyak juga. Penting banget dong berarti. Iya, untuk sehari-hari kan pertolongan pertama. Ya, sosialisasi lah ke teman-teman. Buka acara Zoom. Banyak nanti yang mau join. Adik kelas kan juga masih istilahnya belum pernah masuk offline. Barangkali ada yang mau join PMR secara online. Stigma orang kan biasanya mikir, wah PMR ini apa ya, ribet, gak seru. Salah, Bet? Di ribetnya sih mungkin jadi tadi di pertamanya seru, pasti seru dah, tapi tadi ribet di pertamanya selama kamu bisa menyesuaikan diri, terus kebiasaan-kebiasaan baiknya yang diajarkan mau terapkan nggak bakalan ribet kok. Oke, sejauh online gini PMR ngapain aja? PMR nggak ada. Online ini susah jalannya, karena itu tadi kan sesuai di awal tadi lebih banyak prakteknya kan. Kita online gimana praktekinnya nggak bisa kan. Iya benar. Jadi ya itu caranya terakhir, salah satu cara ya sosialisasi ya. Oke. Agak tentang PMR gitu ya. Mau bahas apa lagi? OSIS. Oh iya, kamu dari kelas 10 ya juga OSIS? Iya, OSIS dari kelas 10. OSIS PMR dari kelas 10? Yep. Organisasi yang mau ikutin ya PMR sama OSIS? Iya, 2 itu. Masuk? Sebagai building block-nya. Keren. Kalau di OSIS belajar apa? Sama? Di OSIS kurang lebih sama, koordinasi antar tim, sosialisasi, dan skill-skill baru. Pernah mangkel sama anggota gitu ya, sesama teman? Pernah sih di KTT waktu itu. Dan ternyata apa ya, nurun juga sih sampai generasi baru. Jadi dulu itu waktu masuk KTT itu memang ada satu anggota yang susah koordinasinya. Jadi buat komunikasi susah, terus perannya juga kurang banyak. Ya maaf ya kalau nanti si orangnya. Terus ternyata begitu naik ke jadi senior di OSIS, anggota barunya juga ada yang kayak gitu. Oke, ya pastilah, Ya, nggak mungkin semua jalan. Aku kadang sempat mikir gini sih, aku kalau jalankan sesuatu, aku menganggap semua orang itu diriku, kayak nganggap semua orang itu aku gitulah. Kayak misal aku pengen kerjanya gini supaya lancar.
Terus ada orang yang melenceng dari pikiranku ya masih mangkel. Dan itu pasti ada di setiap kegiatan. Tapi balik lagi aku sadar pandangan orang kan beda-beda. Ya, jadi harus like belajar menerima lah. Ya, menerima melihat dari sisi yang lain. Pendapat kita kan nggak selalu benar ya. Ya. Oke. Keren sih berarti. Terus di KTT ME tugasnya ngapain aja? Ya seputar dengan rohani. Jadi misal ada acara-acara khusus kayak Natal, DN dan lain-lain. Ya, Oh iya, Natalan itu yang banyak ngurus KTT ME ya. Ya, Aku tahu event. ketuamu Rosa itu sering jadi ketua kegiatan. Ya, makanya itu ujung-ujungnya kepilih. Ya, karena sukses lah. Karena memang Rosa itu dari awalnya cukup aktif sih di kegerejaan. Jadi ya sudah sekalian dipilih. Keren, KTT YME Rosa. Aku aslinya pengen sih kayak aku sudah saran ke teman-teman OSIS pengen ngundangi ketua-ketua sejak podcast tapi belum keturutan. Kembali lagi waktunya lah. Iya. Nggak tahu nanti bisa nggak ya mumpung kamu di sini sebagai KTT ME dan PMR. Sekarang mewakili KTT ME pengen nyampein apa teman-teman yang mau join OSIS tahun yang depan mau join OSIS. Join aja langsung. Kayak kan bakalannya ada seleksinya, tapi selama kamu yakin kamu bisa dan kamu yakin kamu punya apa yang dibutuhkan untuk join, keterima lah pasti. Aktif gereja kamu? Aktif gereja sih jarang sih malahan ya. Oke, paling enggak tahu lah. Ya paling enggak tahu dan beberapa. Oke. Ya, oke. Tentang OSIS sama PMR mungkin cukup ya. Kita sekarang tanya tentang OSIS nih. Aku kenal kamu dari agak lama sih. Maksudnya dari TK. Ya, lama sekali malahan. Lama sekali. Ya ini sih, mungkin jelasin teman-teman gitu kayak kegiatanmu sehari-hari apa sih? Kegiatan sehari-hari dulu itu rajin ya bisa dibilang. Kalau sekarang? Sekarang aduh berubah semua nih kena pelajaran online. Yalah, tapi denger-denger Oswin ini wis bantu kantor ngerjain. Ya sudah seumuran segini paling enggak sudah ngerti 1-2 hal lah. Di rumah tanggung jawab. Iya. Terus orangnya teliti pol, telaten pol, ngerti ya Oswin ini. Wah, mau ngapa-ngapain itu selalu proper. Misal makan, pasti bawa tisu, cuci tangan sih. Terus gerak-geriknya itu juga kayak table manners pola. Yeah, mannersnya bagus, kayak keren gitu loh. Ini aja sebelum ini tadi sudah nyiapin beberapa materi dulu ini. Iya. Perfeksionis bisa dibilang. Ya bisa dibilang. Iya. Tapi ada beberapa efek jeleknya sih. Kadang orang itu ada yang bilang kalau pas kayak orang-orang kayak saya ini melakukan sesuatu gitu bisa dibilang slow karena tadi merencanakan sesuatu. Jadi detail-detailnya terus diperhatikan. Ya kemungkinannya itu. Tapi Mas Winiki wes perfeksionis. Cepat ngelakuin sesuatu, selalu on time, ngerti ya? Ini podcast. Ini sekarang jam 4.15 lah. Jam 4.15 dia datang tadi jam berapa? Jam 11 pagi. Parah sih. Gila. Ya ada penontonnya guys. Siap. Oke. Nah, terus gimana caramu bisa on time ya? Kalau masalah on time itu dari kecil ya dilatih. Iya, kebiasaan jadi. Kebiasaan atau dari dulu kecil itu selalu diterapkan bahwa kalau misal ini ada acara jam 12 gitu ya. Datangnya paling enggak ya setengah jam sebelumnya supaya nanti kalau tiba-tiba ada suatu hal yang jadi kendala misalnya kurang ini atau perlu kesini dulu itu bisa enggak mengganggu acaranya tadi. Oke. Dan selama ini sih kalau aku di antara teman-temanku dan yang lain gitu, salah satu orang yang paling kayak hidupnya gak punya masalah ya Oswin. Dia selalu menjalani sesuatu dengan teratur, teliti, jarang salah. Terus kelemahanmu apa? Kelemahan mungkin menurutmu? Apa ya? Mungkin teman-teman juga bisa belajar gitu yang sama kayak Oswin, perfeksionis. Kurang bisa open ke orang. Jadi sosialnya susah, terus terlalu menekankan keperfekan tadi, padahal keperfekan tadi kan nggak bisa langsung mentang-mentang dihantamkan ke meja kan nggak bisa. Iya, sama mungkin itu ya. Mungkin aku kalau jadi Oswin juga ngerasain sulit bergaul di lingkungan yang baru gitu, kayak nyambungnya, koneknya susah. Soalnya beda pandangan. Iya. Mungkin beda guyonan, beda tongkrongan.
Itu sih. Ya tapi at least sekarang you jadi ketua PMR. Wah, keren. Wes. Lebih. Seorang anak pendiam dulunya sekarang jadi Jadi ketua. kayak film ini, seorang Iya. anak pendiam nanti Iya, jadi sinetron. sinetron. Iya, nonton SCTV guys. Mantul. Oke. Nilaimu kan bagus ya. Ya. Bagi waktumu gimana? Cukup. Bagi waktu. Sebenarnya di rumah tuh belajar tuh malah jarang ya. Jadi Tapi kerjakan tugas on time terus ya dong. mengerjakan tugas on time. On time Jadi aku enggak on time guys. Tugasku banyak bolong. prinsipnya itu tadi dicoba. Jadi setelah tugas dikasih itu langsung dicoba dikerjakan dulu lah. Misalnya ada 20 nomor, dicoba dikerjakan nih. Nggak nutut ternyata cuma sampai 10. Ya sudah mungkin istirahat dulu atau gimana, terus baru sisanya secepat mungkin diselesaikan. Kadang itu yang dibutuhkan pemimpin pemikiran gitu. Tapi ngerti ya, aku Susah. banyak kegiatan di sekolah juga sih, banyak sih. Cuma apa dia ketua PMR, tugas selalu on time. Ya bantu kerja iso. Oh iya, jualan cupang nggak sih? Iya sih bisa dibilang jualan Oh, cupang. Jadi Mas Bin ini boleh buka nggak berapa bersaudara gitu? Gak usah ya? Ya usah lah, Nggak usah, jangan. Jadi intinya keluarganya Mas Bin jualan cupang. Itu sampai mana? Hawaii. Hawaii sampai. Dibeli orang Hawaii. Iya. Oke. Jadi Terus kok waktu itu belinya lumayan banyak sih. Jadi untuk diperanakan mungkin di sana ikannya. Terus cupang itu gimana sih sampai sekarang aku bingung. Jadi harganya itu kamu nentuin sendiri atau sudah ada Jadi red card dari mungkin sana? saya nggak terlalu mendalami juga ya, tapi kelihatannya dilihat dari kelangkaan ikannya. Jadi jenis motif, corak motifnya, jenis motifnya, dan warnanya. Kemudian didasarkan pada harga umum. Jadi misalnya umumnya harganya ini tuh ya segini lah. Dan you Kemudian set the price. ya kemudian di set the price-nya dari sellernya. Karena kan mungkin ikan ini di sini tuh jarang, di sini tuh murah karena sering ditemui gitu. Kalau boleh tahu ya, kisaran cupang berapa sih harganya? Ini buat teman-teman yang mau jualan cupang nih. Banyak macamnya. Jadi ada yang biasanya Boleh bagus-bagus ya sih. sharing. Takutnya nanti enggak lah, like copyright enggak lah. Enggak copyright lah, malah Ya, enggak. jadi sarana pengiklanan. Oke, ya gimana? Jadi Harga berapa? umumnya sih kalau mau yang bagus-bagus itu mungkin 100.000 ke atas ya. 100 ke atas. Ya, Kalau tapi misal untuk awal-awal misalnya mau buka cupang awal-awal itu cari yang murah-murah dulu lah buat eksperimen. Karena berapa? ya Murah. mungkin ada yang 50.000. Itu dapat satu ikan. Iya, satu ikan. Misalnya karena kalau cari yang satu pasang itu harganya nambah lah. Jadi untuk eksperimen dulu karena cupang ini kan ikannya nggak mudah diurusi lah. Jadi perlu khusus. Iya. Kalau beli yang mahal-mahal di awal gagal terus Iya. ya rugi. Terus harga ikan yang buat jual ke Hawaii itu berapa? Omset hasil Lupa pastinya banyak lah, gede. jutaan lebih. 1 juta lebih. Mendekati mungkin 1 juta lebih. enggak ya mendekati 1 juta mungkin atau mungkin ya lebih. Karena kan gini, orang luar sana kan mungkin kalau ada yang belum berpengalaman kan di sana mungkin cupang jarang ya mungkin di luar sana. Jadi ya bisa dinaik-naikin dikit lah harganya. Indonesia bisa dibilang salah satu ya enggak sih aku enggak tahu ya, tapi bener enggak populasi cupang di Indonesia akeh. Iya, sebenarnya cupang ini bukan baru tren sih. Dari dulu sudah tren. Cuma Tapi baru-baru ini yang ketambahan baru boomingnya ekstra. ya oke. Iya, kan tadi bahas cupang. Tokonya apa? Boleh dong. Ya boleh. Boleh dong. Itu Instagramnya di @edibeta. Edibeta. @edibeta. Silahkan dicek bagus-bagus ikannya. EDDYBET. TTA. Iya. Oke guys. Ya, bahas apa lagi ya kalau cupang? Bahas apa ya? Bahas apa? Aku sih bingungnya gini. Cara ngeset harga. Oh ya itu tadi didasarkan sama kelangkaannya terus sellernya ngatur Enggak, maksudmu harganya. caranya tahu, oh ini ikan ini bagus berarti berdasarkan pandanganmu atau sudah ada referensi, pernah lihat ikan ini hampir mirip, harganya segini. Harusnya ada referensinya dulu ya. Jadi kita lihat karena gini. Jadi sebelum diperanakan ikannya itu kan pasti kan beli dulu. Ya udah misalnya kita beli harganya
berapa? Satu pasang itu misalnya 230 lah, Hmm. yang enggak terlalu bagus. Terus pasti dijualnya lebih dong. Misalnya dijualnya 250 atau berapa. Atau misalnya tapi kan ya itu, hewan itu kan ada genetiknya. Jadi kalau pas genetiknya jelek gitu, ya hasilnya ibu bapaknya bagus terus nanti anak-anaknya jelek-jelek semua. Wah, Iya. ya jadi nggak bisa segitu harganya. Dukanya piara cupang berarti kalau mati. Kalau mati ya, tapi selama lingkungannya oke, nggak banyak kok bakalan yang mati. Paling ya tetap ada sih, paling 1-2 gitu, nggak banyak-banyak. Oke. Ya kalau kalian mau tahu cara ternak cupang, cari di YouTube. Tapi ini Oswin ngomong sendiri, ternak cupang caranya gitu. Paling enggak kalian punya gambaran lah yang sudah lumayan berhasil. Iya. Tuh, oke ya. Ternak cupang. Sekarang mungkin pembahasan terakhir aku pingin Pengen tahu apa nih? Punya cewek. Enggak mungkin masalah internal lah. Tentang cewek, nggak ada sih ya. Oke. Dulu awal sempat ada, terus habis itu kepikiran kalau apa istilahnya, belum mau ke sana sih, belum ada. Meskipun umumnya kan SMA itu kan anu ya, zaman-zamannya pacaran gitu kan. Tapi belum ada di pikiran sih. Dulu ada, terus kemudian susah. Mending ya fokus. komitmen itu susah. Oke. Jadi enggak dulu dah. Oke, nah Oswin ini orangnya berpegang teguh. Aku kenal dia dari dulu. Dari dulu kayaknya pengen jadi arsitek gak sih? Ya, Dan ini pengen direalisasikan sekolah di kebetulan nanti mungkin ya, sama mungkin satu nih. kampus mungkin. I hope so. Ya di UK Petra. Sip. Beasiswa. Oke, di UK Petra aku ngambil ya semoga sipil, teknik sipil, Oswin ngambil teknik arsitek. Nah, terus aku lihat Oswin ini, ya itu yang aku agak amazed, dia dari kecil seneng gambar bangunan. Memang sudah berpegang teguh pengen jadi arsitek, dia gambar bangunan. Dari kecil waktu zaman-zaman SD aku masih gambar gunung. Aku mungkin ya SD seneng gambar sih, tapi nggak bisa seproper itu pakai penggaris diukur. Enggak, dulu mulai muncul itu SMP sih sebenarnya. SMP. Jadi kelas 2 SMP itu ketertarikannya ke situ, bidang itu muncul, terus kemudian ya mulai belajar. Dan planmu ke depannya apa berarti? Plannya ke depan sih ya itu untuk ke universitas kan jelasnya kan ya biayanya mahal ya. Ini jadi usaha ningkatin nilai. Tamanya kan kalau arsitek itu apa ya, matematika sama Inggris kan ya. Iya Inggris. Tapi Inggrismu bagus lah. Ya, Inggris ini sudah punya pegangan ibaratnya. Kalau aku sendiri mau masuk sipil harus adaptasi dulu, harus mempersiapkan diri dulu. Aswin ini siap, tinggal nguat no. Gitu guys. Nah, jadi buat kalian apa pesanmu? Gimana biar cara berpegang apa ya? Cara gimana? Untuk aku bingungnya ya mungkin bawaan orang karakter beda-beda lah ya. Mungkin Aswin ini orangnya melankolis. Apa? Perfeksionis lah kok. Perfeksionis itu tergolong apa sih? Melankolis, ada 4 karakter kan itu untuk kepribadian orang ya. Melankolis, sanguin. Apalagi satunya? Pragmatis. Ya, ini melankolis yang tipe lebih dominan melankolis yang tipe perfeksionis dan lain-lain. Wih, ahli nih. Tapi banyak orang melankolis juga nggak bisa kayak kamu lah. Kayak maksudnya menjalankan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, teliti, cepat, susah. Gimana? Berarti dari kecil kamu latihan gitu atau? Iya, sudah dibiasakan sih sama bentuk karakternya. Jadi mungkin kalau mau jadi orang yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, kuncinya ya di situ. Jadi kita set goals, kemudian coba kejar. Terus kalau di tengah ada batu, mungkin ada beberapa orang yang prinsipnya kalau nggak bisa masuk pintu A, masuk pintu B. Tapi itu tadi, kalau dari aku sendiri sih, kalau waktu jalan di tengah ada batu, udah tabrak aja batunya. Biar tembus, pokok apa tujuanmu ini, ya sudah kejar aja terus. Iya. Aku juga sempat mikir ibarat kita kayak naik gunung gitu ya. Naik gunung itu ibarat kita pasti puncak. Oke, jalan ke puncak kan kerucut ya, pasti kita jalan terus pasti sampai puncak. Tapi begitu turun, jalannya banyak. Dan sebenarnya yang susah itu sih. Gimana cara grounded? Kayak
kamu gitu wes jadi ketua PMR tapi kepribadiannya tetap itu sih mungkin berubah jadi api-api tapi gak lupa diri gitu bisa balik ke rumah itu sih. Jadi kadang itu kita juga sebenarnya sudah gifted ya, cuma kita aja yang belum nyadar. Jadi iya. Ya mungkin coba kita, digali-gali lah. Kita pasti punya kelebihan kekurangan masing-masing. Iya sih. Ya itu mungkin kita hari ini bisa belajar dari Oswin. Ya konsisten lah ya berarti. Ya konsisten. Konsisten dan orang kalau kamu ingin merubah asal ada keyakinan, Pasti pikiran, bisa. pasti bisa. Jangan takut. Oke, bahas apa lagi, Win? Apa ya? Udah habis nih kalian ini. Oke, menarik. Ya, agak tantangan sih. Oswin ini kan orangnya juga ngomong dengan orang-orang yang tertentu toh. Seringnya ngomong banyak. Itu. Lika-liku. Ya sorry guys kalau ada salah kata atau anything. Mungkin bisa saran siapa yang mau diundang. Kalau Oswin pengen undang siapa? Undang siapa ya? Kepikiran gak? Yang seru deh. Siapa nih yang Catherine. seru? Boleh. Undang Catherine. Catherine tadi sudah sih sebenarnya. Nah iya sudah. Tapi nggak apa-apa, Gimik. Siapa yang seru? Oh iya, role modelmu siapa? Role model? Gak ada sih. Apa? Kalau makanya permasalahannya itu apa ya? Nggak punya orang yang dilihat sebagai wah. Kayak mungkin kan kebanyakan orang itu punya, oh aku pengen jadi seperti dia, jadi seperti ini, atau contohnya jadi Elon Musk atau jadi Jeff Bezos. Tapi itu kan mungkin bisa. orang-orang sukses. Ya tapi kan maksudnya ada yang memotivasi. Ya, jadi kalau jadi referensi lah ya. Ya susah karena dicari-cari pun saya nggak ngelihat ada orang yang sewah gitu lah. Maksudnya nggak ada yang menjadikan idol. Karena Anda orangnya berpegang teguh dengan pendirian sendiri. Iya. Gak gampang goyah. Itu sih. Cukup ya kayak. Saya ngomong lagi aslinya banyak tapi kasihan waktunya. Oke guys, see you di next episode Smackers. Gini bentangannya. Oke, siap. Gini. Yo, peace.